Konon, di masa lampau ketika tanah Jawa masih diliputi kabut misteri dan keajaiban, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat makmur bernama Medang. Kerajaan ini terletak di lembah subur yang dikelilingi perbukitan hijau, dengan sungai-sungai jernih mengalir membelah sawah-sawah yang menguning. Raja Airlangga, seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, memerintah dengan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Setiap pagi, beliau selalu keluar dari istana untuk menyapa penduduk desa, mendengar keluh kesah mereka, dan memastikan tidak ada seorang pun yang kelaparan atau tertindas. "Ayahanda, mengapa engkau selalu meluangkan waktu untuk rakyat jelata?" tanya putra sulungnya suatu hari. Raja Airlangga tersenyum bijak. "Anakku, kerajaan yang kuat bukanlah yang memiliki istana megah atau harta melimpah, melainkan yang memiliki rakyat bahagia dan sejahtera. Ingatlah selalu hal ini." Raja Airlangga dikaruniai dua putra yang sangat ia sayangi. Putra sulungnya bernama Jaka Sumbing, seorang pemuda tampan dan pemberani dengan postur tubuh yang gagah. Ia dikenal sebagai pendekar ulung yang mahir dalam seni pedang dan strategi perang. Namun sayangnya, kesombongan seringkali menguasai hatinya. Ia merasa bahwa sebagai putra mahkota, ia berhak mendapatkan segala pengakuan dan pujian. "Lihat itu, kakak kembali dari berburu," seru salah seorang pengawal istana. Jaka Sumbing memasuki gerbang kerajaan dengan bangga, mengangkat seekor rusa besar di bahunya. "Tidak ada yang bisa menandingi kemampuan berburuku. Aku adalah yang terkuat di kerajaan ini." Berbeda dengan kakaknya, Jaka Sindoro, sang putra bungsu, memiliki watak yang jauh lebih tenang dan rendah hati. Ia lebih sering terlihat di perpustakaan istana, membaca gulungan-gulungan kuno tentang pengobatan, astronomi, dan kebijaksanaan para leluhur. Rambutnya yang panjang seringkali berantakan karena terlalu asyik membaca, dan ia tidak pernah peduli dengan penampilan sebagaimana kakaknya. "Sindoro, kau menghabiskan terlalu banyak waktu dengan buku-buku tua itu," kata Jaka Sumbing suatu sore, menatap adiknya yang sedang membaca. Seorang pangeran harus kuat dan berani, bukan hanya bisa membaca. Jaka Sindoro mengangkat kepala dan tersenyum lembut. "Kakanda, kekuatan sejati bukan hanya terletak pada pedang, tetapi juga pada pengetahuan. Dengan pengetahuan kita bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa daripada dengan kekuatan fisik semata." Jaka Sumbing mendengus dan pergi meninggalkan adiknya. Meskipun berbeda karakter, kedua pangeran itu tumbuh dalam kasih sayang yang sama dari sang ayah. Raja Airlangga tidak pernah membeda-bedakan mereka, meskipun ia tahu bahwa suatu saat nanti Jaka Sumbing akan mewarisi takhta. Ia selalu berharap agar kedua putranya bisa saling melengkapi dan menjaga kerajaan Medang bersama-sama. Kehidupan di Medang berjalan dengan damai. Setiap musim panen selalu melimpah, perdagangan berkembang pesat, dan tidak ada peperangan yang mengganggu. Rakyat hidup dengan gembira, anak-anak bermain di jalanan, dan suara tawa selalu terdengar di setiap sudut kerajaan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. Pada suatu malam yang kelam, seorang petani tua datang ke istana dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat dan kulitnya mulai menghitam di beberapa bagian. "Ampun, Yang Mulia," pintanya dengan suara parau. "Tolonglah kami, penyakit aneh telah menyerang desa kami. Banyak yang sudah meninggal." Raja Airlangga segera memanggil seluruh tabib istana. Mereka memeriksa petani itu dengan saksama, tetapi tidak ada yang bisa mengenali penyakit tersebut. Dalam beberapa hari, wabah itu menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru kerajaan. Orang-orang mulai berjatuhan, tubuh mereka melemah, kulit menghitam, dan tidak ada ramuan yang mampu menyembuhkan mereka. Suasana di kerajaan berubah drastis. Pasar-pasar yang dulunya ramai kini sepi. Jalanan yang biasa dipenuhi tawa anak-anak kini hanya terdengar tangisan keluarga yang kehilangan orang tercinta. Asap dari pembakaran jenazah terlihat di berbagai penjuru kota. Para pendeta bekerja tanpa henti
membacakan doa, dan melakukan ritual. Tetapi wabah itu terus merenggut nyawa demi nyawa. "Ini sangat buruk, Yang Mulia," lapor kepala tabib dengan wajah sedih. "Kami telah mencoba semua ramuan yang kami ketahui, namun tidak ada yang berhasil. Jika ini terus berlanjut, kerajaan Medang akan hancur dalam beberapa bulan." Raja Airlangga merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Ia tidak bisa tidur, terus berpikir mencari solusi untuk menyelamatkan rakyatnya. Setiap malam, ia berjalan keliling kota, mengunjungi rumah-rumah yang terkena wabah, menghibur keluarga yang berduka. Matanya yang dulunya bersinar kini tampak lelah dan berkantung. Akhirnya, ia memutuskan untuk memanggil kedua putranya ke Balairung. "Anakku, Jaka Sumbing dan Jaka Sindoro," kata Raja Airlangga dengan suara bergetar. "Kerajaan kita sedang menghadapi ancaman yang sangat besar. Rakyat kita sekarat. Aku membutuhkan bantuan kalian berdua." Jaka Sumbing langsung berdiri dengan gagah. "Ayahanda, perintahkan saja apa yang harus aku lakukan. Aku akan berperang melawan siapapun yang membawa wabah ini ke kerajaan kita. Tidak ada yang bisa mengalahkanku." Raja Airlangga menggeleng pelan. "Anakku, musuh kita kali ini bukan manusia yang bisa kau lawan dengan pedang. Ini adalah penyakit yang tidak terlihat." Jaka Sindoro yang sejak tadi diam kemudian berkata, "Ayahanda, izinkan hamba mencari jawaban di perpustakaan. Mungkin ada petunjuk dari kitab-kitab kuno kita." "Silakan anakku, lakukanlah apapun yang bisa kalian lakukan. Waktu kita semakin sedikit." Jaka Sindoro langsung berlari ke perpustakaan istana. Ia membaca satu demi satu gulungan kuno, mencari petunjuk tentang penyakit aneh ini. Matanya merah karena kurang tidur, tangannya gemetar karena kelelahan, tetapi ia tidak menyerah. Hingga pada suatu malam, ketika cahaya lilin hampir habis, ia menemukan sebuah naskah yang sangat tua dan hampir lapuk. "Ini dia," serunya dengan penuh semangat. Dalam naskah itu tertulis tentang sebuah bunga ajaib bernama Tirta Kahuripan yang memiliki kekuatan penyembuhan luar biasa. Bunga itu konon hanya tumbuh di puncak Gunung Segarawening, sebuah gunung suci yang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. Tidak banyak yang pernah mencapai puncak gunung itu dan kembali dengan selamat. Keesokan harinya, Jaka Sindoro segera melapor kepada ayahnya. "Ayahanda, hamba telah menemukan sesuatu," kata Jaka Sindoro sambil menyerahkan naskah kuno itu. "Ada bunga yang bisa menyembuhkan semua penyakit, namun bunga itu berada di puncak Gunung Segarawening." Raja Airlangga membaca naskah itu dengan saksama. Wajahnya berubah menjadi serius. "Gunung Segarawening? Tempat itu sangat berbahaya. Banyak yang telah mencoba mendakinya, tetapi tidak ada yang kembali." "Hamba bersedia pergi, ayahanda," kata Jaka Sindoro dengan mantap. "Aku juga akan pergi," seru Jaka Sumbing yang baru saja masuk ke ruangan. "Jika ada yang harus mengambil bunga itu, akulah yang paling pantas. Aku adalah putra mahkota." Raja Airlangga menatap kedua putranya dengan mata berkaca-kaca. "Kalian berdua adalah harapan kerajaan ini. Pergilah bersama-sama, saling menjaga, dan kembalilah dengan selamat. Aku tidak ingin kehilangan kalian." "Kami berjanji, ayahanda," kata Jaka Sindoro sambil berlutut. Pagi hari yang dingin menyambut keberangkatan kedua pangeran. Seluruh rakyat berkumpul di gerbang istana untuk memberikan doa dan restu. Para ibu menangis, para ayah berdoa, dan anak-anak melambaikan tangan. Jaka Sumbing berjalan di depan dengan langkah mantap, pedang terhunus di pinggangnya, dan wajah penuh percaya diri. "Jangan khawatir, aku akan kembali dengan bunga itu dan menjadi penyelamat kerajaan," teriaknya kepada rakyat yang bersorak. Sementara itu, Jaka Sindoro berjalan di belakang dengan tas kulit yang penuh berisi perbekalan, peta, kompas, tali, dan berbagai peralatan lain yang mungkin berguna. Ia juga membawa beberapa gulungan kertas berisi catatan tentang Gunung Segarawening yang ia baca dari perpustakaan. Perjalanan mereka dimulai.
Hutan yang mereka lalui sangat lebat dan gelap. Pohon-pohon besar menjulang tinggi hingga menutupi langit, sehingga cahaya matahari hampir tidak bisa menembus. Udara terasa lembab dan pengap. Suara-suara aneh bergema dari kedalaman hutan, membuat bulu kuduk berdiri. Tempat ini sangat menyeramkan, gumam Jaka Sumbing sambil menggenggam gagang pedangnya lebih erat. Kakanda, kita harus hati-hati. Menurut catatan yang kubaca, hutan ini disebut hutan larangan karena banyak yang tersesat di dalamnya, kata Jaka Sindoro sambil mengeluarkan kompasnya. Tersesat? Aku tidak akan tersesat. Ikuti saja aku, kata Jaka Sumbing sambil mulai menebas semak-semak dengan pedangnya. Jaka Sindoro hanya bisa menghela napas. Ia mengikuti kakaknya sambil diam-diam meninggalkan tanda-tanda di pohon-pohon yang mereka lewati. Ia juga mengumpulkan batu-batu kecil untuk menandai arah. Ia tahu bahwa kakaknya terlalu percaya diri dan bisa membawa mereka ke bahaya. Malam hari di hutan sangat mencekam. Mereka mendirikan tenda sederhana di bawah pohon besar. Jaka Sumbing langsung tertidur karena kelelahan, sementara Jaka Sindoro tetap terjaga, menjaga api unggun agar tetap menyala. Ia mendengar suara-suara binatang buas di kejauhan, tetapi ia tetap tenang, memegang tongkat kayu yang sudah diruncingkan. Setelah berjalan selama 3 hari 3 malam, mereka akhirnya sampai di sebuah sungai yang sangat lebar. Airnya mengalir deras dengan pusaran-pusaran besar yang menakutkan. Di tengah sungai, kadang terlihat sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air, seperti bayangan makhluk besar yang sedang mengintai. Sungai Naga, bisik Jaka Sindoro sambil membuka peta. Ini adalah batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Sungai ini tidak terlalu lebar. Aku bisa berenang menyeberanginya, kata Jaka Sumbing sambil melepas pakaian atasnya. Tunggu Kakanda, air ini terlalu deras. Kita harus mencari cara lain. Jaka Sindoro mencoba menahan kakaknya. Tetapi Jaka Sumbing tidak mau mendengar. Ia langsung melompat ke sungai dan mulai berenang. Namun baru beberapa kayuhan, kakinya tersangkut sesuatu yang licin dan kuat. Ia mulai tenggelam, tersedot ke dalam pusaran air. Kakanda, teriak Jaka Sindoro panik. Dengan susah payah, Jaka Sindoro melempar tali yang ia bawa dan berhasil menarik kakaknya kembali ke tepi. Jaka Sumbing terbatuk-batuk, mengeluarkan air dari mulutnya. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Lihat Kakanda, kekuatan tidak selalu menjadi solusi, kata Jaka Sindoro sambil membantu kakaknya berdiri dan menyelimuti tubuhnya dengan kain. Jaka Sumbing tidak menjawab, wajahnya memerah karena malu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lemah dan tidak berdaya. Jaka Sindoro kemudian duduk di tepi sungai, memejamkan mata dan mulai berdoa dengan khusyuk. Ia mengambil sedikit makanan dari tasnya dan melemparkannya ke tengah sungai sebagai sesaji. Wahai penghuni Sungai Naga, kami adalah 2 pangeran dari Kerajaan Medang. Kami datang dengan niat suci untuk menyelamatkan rakyat kami yang sedang sekarat. Izinkanlah kami menyeberang dengan selamat. Beberapa saat kemudian, air sungai mulai bergelombang. Dari kedalaman muncul seekor kura-kura raksasa dengan cangkang yang berkilauan seperti permata. Makhluk itu menatap Jaka Sindoro dengan mata yang bijaksana. Putra Medang yang rendah hati, kata kura-kura itu dengan suara yang dalam. Aku terkesan dengan kesopananmu. Naiklah ke punggungku, akan kuantarkan kalian ke seberang. Terima kasih, wahai penghuni sungai yang mulia, kata Jaka Sindoro sambil membungkuk hormat. Mereka berdua naik ke punggung kura-kura itu dan diseberangkan dengan aman. Sesampainya di seberang, kura-kura itu berkata, ingatlah, di dunia ini ada kekuatan yang lebih besar dari pedang dan otot. Kerendahan hati dan kebijaksanaan adalah kunci untuk menghadapi apa yang ada di depan. Setelah itu, kura-kura raksasa itu menghilang kembali ke dalam sungai. Perjalanan mereka berlanjut memasuki lembah yang diselimuti kabut tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter saja.
suhu udara turun drastis hingga membuat mereka menggigil. Yang lebih aneh lagi, mereka mulai mendengar suara-suara bisikan yang seolah memanggil nama mereka. Jaka Sumbing, Jaka Sumbing, kembalilah. Jaka Sindoro, kau tidak akan berhasil. Apa itu? Siapa yang bicara? Tanya Jaka Sumbing dengan suara gemetar. Itu hanya ilusi Kakanda. Jangan dengarkan. Teruslah berjalan, jawab Jaka Sindoro meskipun ia sendiri merasa takut. Mereka berjalan selama berjam-jam, tetapi seolah-olah tidak ada kemajuan. Mereka terus melewati pohon yang sama, batu yang sama, seolah berjalan memutar. Kabut semakin tebal dan suara bisikan semakin keras, seolah berusaha menggoda mereka untuk menyerah. Kita tersesat, ini tidak ada gunanya. Aku menyerah, teriak Jaka Sumbing frustasi. Tidak, Kakanda, kita tidak boleh menyerah. Rakyat kita mengandalkan kita, kata Jaka Sindoro sambil mengeluarkan tali panjang dari tasnya. Ia mengikatkan ujung tali itu ke pohon yang kokoh, lalu mulai berjalan sambil mengulurkan tali tersebut, memastikan mereka berjalan dalam garis lurus. Metode ini berhasil. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya keluar dari lembah kabut. Adikku memang cerdas, gumam Jaka Sumbing pelan, meskipun ia tidak mau mengakuinya secara terang-terangan. Di hadapan mereka kini tampak sebuah gua besar dengan mulut yang gelap dan menakutkan. Dari dalam gua terdengar suara auman yang membuat tanah bergetar. Kita butuh istirahat. Ayo masuk ke gua itu, kata Jaka Sumbing. Tunggu Kakanda. Sepertinya ada sesuatu di dalam. Sebelum Jaka Sindoro menyelesaikan kalimatnya, seekor harimau putih raksasa melompat keluar dari gua. Matanya menyala merah, taringnya panjang dan tajam. Harimau itu mengaum dengan keras, membuat batu-batu kecil bergetar. Jaka Sumbing langsung mencabut pedangnya. Aku akan membunuh binatang ini. Tidak, Kakanda. Jaka Sindoro berlari ke depan kakaknya dan mengangkat kedua tangannya. Ia menatap mata harimau itu dengan tenang. Wahai penjaga gunung yang perkasa, kami bukan datang untuk mengganggu. Kami hanya ingin melewati tempat ini untuk mengambil bunga tirta kahuripan guna menyelamatkan rakyat kami yang sekarat. Jika Anda mengizinkan, kami akan sangat berterima kasih. Harimau putih itu diam sejenak, mengamati Jaka Sindoro. Kemudian ia duduk dan tatapannya melembut. Pangeran muda yang bijaksana, kata harimau itu dengan suara yang mengejutkan mereka berdua. Niatmu murni dan hatimu tulus, aku akan membantumu. Ikuti aku. Harimau putih itu kemudian memimpin mereka melalui jalan rahasia yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Jalan itu lebih cepat dan lebih aman menuju puncak. Mereka melewati tebing-tebing curam, jembatan alami dari akar pohon, dan gua-gua yang penuh dengan kristal bercahaya. Terima kasih, kata Jaka Sindoro. Hati-hatilah di puncak. Ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai, peringatkan harimau itu sebelum menghilang. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka tiba di sebuah gerbang batu raksasa yang menjulang tinggi. Di atas gerbang itu terukir simbol-simbol kuno yang bersinar redup. Gerbang itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga. Di balik gerbang, mereka melihat seorang wanita yang sangat cantik. Kulitnya putih bersinar, rambutnya panjang terurai, dan pakaiannya terbuat dari kain sutra yang berkilauan. Tetapi ada sesuatu yang menakutkan dari tatapan matanya, tajam, dingin, dan penuh kekuatan. Selamat datang, putra-putra Raja Airlangga, katanya dengan suara yang merdu namun mencekam. Aku adalah Ratu Arumi, penguasa puncak Gunung Segara Wening. Kedua pangeran membungkuk hormat. Kami datang untuk mengambil bunga tirta kahuripan yang mulia, kata Jaka Sindoro dengan sopan. Ratu Arumi tersenyum misterius. Aku tahu, aku telah mengawasi kalian sejak kalian memasuki hutanku. Bunga yang kalian cari memang ada, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Ia memimpin mereka ke sebuah kolam kecil yang airnya jernih, berkilauan. Di tengah kolam itu tumbuh sebuah bunga yang memancarkan cahaya keemasan yang sangat indah. Bunga
Tirta Kahuripan. Indah sekali, bisik Jaka Sumbing. Kalian boleh membawa bunga ini, kata Ratu Arumi, tetapi ada harga yang harus dibayar. Hanya satu dari kalian yang boleh kembali ke Medang. Yang lain harus tinggal selamanya di sini, menjadi penjaga puncak. Kedua pangeran terdiam, terkejut dengan persyaratan yang sangat berat itu. Apa? Ini tidak adil, protes Jaka Sumbing. Aku tidak membuat aturan ini, pangeran. Ini adalah hukum alam. Pengorbanan sejati adalah kunci untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, jawab Ratu Arumi tenang. Jaka Sindoro memejamkan mata, memikirkan rakyat Medang yang sedang sekarat. Ia teringat wajah-wajah anak-anak yang kelaparan, para ibu yang menangis, dan ayahnya yang terbebani. Hamba bersedia, yang mulia, biarlah hamba yang tinggal. Kakanda harus kembali sebagai putra mahkota. Tidak, aku yang akan tinggal. Aku adalah yang lebih kuat, bantah Jaka Sumbing, meskipun sebenarnya ia tidak ikhlas. Ratu Arumi tersenyum licik. Ia mendekat ke Jaka Sumbing dan berbisik, atau ada cara lain. Ambil bunga itu dengan paksa. Aku akan memberimu kekuatan untuk menjadi raja terkuat di seluruh Jawa. Kau tidak perlu berkorban apapun. Godaan itu sangat kuat. Jaka Sumbing merasakan ambisi yang membara dalam dadanya. Ia membayangkan dirinya sebagai raja yang perkasa, ditakuti dan dihormati semua orang. Ia membayangkan namanya dikenang sepanjang masa sebagai pahlawan terbesar yang pernah ada. Kakanda, jangan dengarkan dia, teriak Jaka Sindoro yang merasakan perubahan di wajah kakaknya. Tetapi sudah terlambat. Jaka Sumbing terbutakan oleh ambisi. Mata yang dulunya penuh kehangatan kini berubah dingin dan kejam. Ia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerang Jaka Sindoro. Maafkan aku adikku, tetapi aku yang harus membawa bunga itu pulang. Aku yang akan menjadi penyelamat. Aku yang akan dikenang. Jaka Sindoro menghindar dengan susah payah. Ia tidak mau melawan kakaknya sendiri. Kakanda, sadarlah, ini bukan jalan yang benar. Ini bukan kamu. Air mata mengalir di pipi Jaka Sindoro. Ia terus menghindar, mencoba menyadarkan kakaknya dengan kata-kata. Tetapi Jaka Sumbing sudah terlalu jauh terbawa ambisi. Dalam kekacauan itu, pedang Jaka Sumbing tidak sengaja menyabet bunga Tirta Kahuripan. Bunga itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke dalam kolam. Cahaya emasnya seketika padam. Kelopak-kelopaknya berserakan di permukaan air yang berkilau. Semua menjadi hening. Tidak, apa yang telah kulakukan? Jaka Sumbing tergagap, menyadari kesalahannya. Pedang jatuh dari tangannya. Ia menatap tangannya yang gemetar dengan tatapan kosong. Wajah Ratu Arumi berubah menjadi sangat mengerikan. Matanya menyala merah dan suaranya bergemuruh seperti guntur. Kau telah menghancurkan kesucian tempat ini. Kau telah dikuasai oleh keserakahan dan ambisi. Sekarang terimalah hukumanmu. Ia mengangkat tangannya ke langit. Petir menyambar-nyambar, angin kencang bertiup, dan tanah mulai bergetar hebat. Kau akan menjadi batu sebagai peringatan abadi tentang bahaya keserakahan. Tidak, ampuni hamba, teriak Jaka Sumbing. Tetapi kutukan itu tidak bisa dihentikan. Tubuh Jaka Sumbing mulai mengeras, berubah menjadi batu. Ia menjerit kesakitan, tetapi suaranya perlahan melemah. Dalam beberapa saat, ia telah sepenuhnya berubah menjadi sebuah gunung batu yang besar dengan puncak yang miring, seolah menunduk dalam penyesalan. Kakanda, teriak Jaka Sindoro dengan air mata mengalir di pipinya. Ia berlari menghampiri gunung batu itu, menempelkan tangannya pada permukaan dingin batu tersebut. Ratu Arumi menatap Jaka Sindoro dengan tatapan yang lebih lembut. Kau berbeda dengan kakakmu, hatimu murni dan tulus, tetapi bunga itu telah hancur. Apa yang akan kau lakukan? Jaka Sindoro berlutut. Yang mulia, hamba mohon, masih adakah cara untuk menyelamatkan rakyat hamba? Ratu Arumi terdiam sejenak. Ada satu cara. Pecahan bunga itu telah menyatu dengan air kolam ini. Kumpulkan air itu, campurkan dengan air matamu yang tulus, dan itu akan menjadi obat.
Tetapi, sebagai tebusan, kau harus tinggal di sini selamanya." "Hamba bersedia," jawab Jaka Sindoro tanpa ragu. Ia tidak berpikir dua kali. Rakyatnya membutuhkan pertolongan, dan itu jauh lebih penting daripada nyawanya sendiri. Dengan hati-hati, ia mengumpulkan air kolam itu setetes demi setetes sambil menangis. Air matanya bercampur dengan air kolam. Setiap tetes air yang ia kumpulkan penuh dengan doa dan harapan untuk rakyatnya. Setelah wadahnya penuh, ia merasa kekuatan penyembuhan yang luar biasa terpancar dari ramuan itu. Cahaya lembut berwarna biru kehijauan memancar dari wadah tersebut. "Sebelum kau berubah, titipkan ini kepada pembantuku," kata Ratu Arumi sambil memanggil harimau putih yang mereka temui sebelumnya. Jaka Sindoro menyerahkan wadah itu kepada harimau putih. Ia memeluknya sebentar dan berbisik, "Tolong sampaikan ini kepada ayahanda. Katakan kepadanya bahwa kami berdua mencintainya. Katakan bahwa pengorbanan kami adalah dengan sukarela untuk rakyat yang kami cintai." Harimau putih itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca dan berlari secepat kilat menuruni gunung. "Sekarang saatnya," kata Ratu Arumi dengan suara yang lebih lembut. Jaka Sindoro meminum sisa air kolam itu. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya biru kehijauan. Ia merasakan damai dalam hatinya. Tidak ada penyesalan, tidak ada ketakutan, hanya kedamaian murni. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi gunung yang tegak, berdiri dengan anggun di samping Gunung Sumbing, seolah menjaga kakaknya untuk selamanya. Di kerajaan Medang, harimau putih tiba dan menyerahkan wadah itu kepada Raja Air Langga. Raja tua itu menerima wadah itu dengan tangan gemetar. Harimau putih itu menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. "Yang mulia," kata harimau putih dengan suara yang dalam, "putra-putra Anda telah berkorban untuk kerajaan ini. Jaka Sumbing telah dikutuk karena ambisinya, dan Jaka Sindoro dengan sukarela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan rakyat. Mereka berdua kini telah menjadi gunung yang akan selamanya menjaga tanah Jawa." Raja Air Langga terduduk lemas. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Ia memeluk wadah itu erat-erat, merasakan kehangatan yang terpancar dari ramuan di dalamnya. Kehangatan cinta putra-putranya. "Putra-putraku, putra-putraku yang tercinta," ratapnya dengan suara yang serak. Meskipun hatinya hancur berkeping-keping, Raja Air Langga tahu bahwa ia tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan putra-putranya. Dengan air mata yang masih mengalir, ia segera memanggil seluruh tabib dan pembantunya. "Bagikan ramuan ini kepada semua rakyat yang sakit. Jangan ada yang terlewat. Ini adalah hadiah terakhir dari putra-putraku untuk kalian semua." Perintahnya dengan suara yang bergetar. Para tabib segera mengambil ramuan itu dan membaginya ke seluruh penjuru kerajaan. Mereka mencampurkan setetes ramuan ajaib itu ke dalam air minum dan membagikannya dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Keajaiban pun terjadi. Orang pertama yang meminum ramuan itu adalah seorang anak kecil bernama Wulan yang sudah sekarat. Kulitnya yang tadinya menghitam perlahan kembali menjadi cerah. Napasnya yang tersengal-sengal mulai teratur. Matanya yang tadinya tertutup perlahan terbuka. "Ibu, ibu," panggilnya dengan suara lemah. Ibunya yang sedang menangis di sampingnya terkejut dan langsung memeluknya. "Wulan, Wulan, anakku, kau sembuh, kau sembuh." Berita keajaiban itu menyebar dengan cepat. Satu persatu, orang-orang yang sakit mulai sembuh. Mereka yang sudah hampir meninggal bangkit kembali. Mereka yang sudah tidak bisa berjalan kini bisa berlari. Yang tidak bisa makan kini bisa tertawa. Seluruh kerajaan dipenuhi dengan sorakan kegembiraan dan tangis haru. Dalam waktu seminggu, wabah yang mengerikan itu telah sepenuhnya lenyap dari kerajaan Medang. Tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi tangisan kesedihan. Kerajaan kembali hidup dengan penuh kegembiraan. Tetapi kebahagiaan rakyat tidak bisa mengobati luka di hati Raja Air Langga. Setiap malam,
Ia duduk sendirian di taman istana, menatap ke arah gunung-gunung di kejauhan, membayangkan wajah putra-putranya. Setelah 2 minggu berlalu dan memastikan bahwa semua rakyatnya telah sembuh, Raja Airlangga memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia harus menemui putra-putranya, meskipun mereka kini telah berubah menjadi batu. Siapkan rombongan, perintahnya kepada penasihat istana. Aku akan pergi ke Gunung Segarawening. Tetapi yang mulia, perjalanan itu sangat berbahaya. Aku tidak peduli dengan bahaya. Aku harus menemui putra-putraku, kata Raja Airlangga dengan tegas. Keesokan paginya, Raja Airlangga berangkat ditemani oleh beberapa pengawal dan tabib istana. Mereka membawa sesaji, dupa, dan bunga-bunga segar. Perjalanan yang ditempuh kedua pangeran dalam seminggu, mereka tempuh dalam 10 hari karena usia raja yang sudah tidak muda lagi. Akhirnya, mereka tiba di kaki 2 gunung besar yang berdiri berdampingan. Satu dengan puncak yang miring, satunya lagi tegak menjulang. Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Raja Airlangga turun dari usungannya dengan susah payah. Kakinya yang sudah tua gemetar, tetapi ia bersikeras untuk berdiri sendiri. Ia berjalan mendekati kedua gunung itu, menaruh tangannya di permukaan batu yang dingin. "Putra-putraku," bisiknya dengan suara yang bergetar. "Ayahanda datang menemuimu." Angin bertiup pelan, seolah menjawab panggilannya. Raja Airlangga duduk di antara kedua gunung itu, membakar dupa, dan mulai berdoa dengan khusyuk. "Jaka Sumbing, putraku yang pemberani meskipun kadang terlalu percaya diri. Ayahanda tahu bahwa di balik kesombonganmu, kau memiliki hati yang baik. Kesalahanmu di akhir tidak menghapus semua kebaikan yang pernah kau lakukan. Ayahanda memaafkanmu, anakku." Ia memandang Gunung Sumbing yang puncaknya miring. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kakaknya menyesal hingga saat-saat terakhir. Dan Jaka Sindoro, putra bungsuku yang bijaksana dan penuh kasih sayang, engkau selalu menjadi kebanggaan ayahanda. Pengorbananmu yang tulus telah menyelamatkan ribuan nyawa. Tidak ada ayah yang lebih beruntung memiliki putra sepertimu. Raja Airlangga menangis, membiarkan air matanya mengalir bebas. Ia duduk di sana selama berjam-jam, berbicara kepada gunung-gunung itu, seolah berbicara kepada putra-putranya. Ia menceritakan tentang kerajaan yang telah sembuh, tentang rakyat yang bersyukur, tentang betapa mereka semua merindukan kedua pangeran. Saat matahari mulai terbenam, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari puncak Gunung Sindoro mulai mengalir air yang jernih dan sejuk. Airnya mengalir turun, membentuk sungai kecil yang melewati kaki gunung, mengairi sawah-sawah dan ladang-ladang di sekitarnya. "Ini adalah air mata Sindoro," bisik salah seorang tabib yang menyaksikan keajaiban itu. Ia masih menjaga rakyatnya bahkan setelah berubah menjadi gunung. Raja Airlangga tersenyum di tengah air matanya. Ia tahu bahwa putra-putranya tidak sepenuhnya pergi. Mereka tetap ada, menjaga dan melindungi tanah Jawa untuk selamanya. Setelah kepulangan Raja Airlangga ke istana, ia membuat sebuah keputusan penting. Ia memerintahkan untuk membangun candi di kaki kedua gunung tersebut sebagai tanda penghormatan kepada putra-putranya. "Setiap tahun kita akan mengadakan upacara untuk mengenang pengorbanan mereka," kata Raja Airlangga kepada seluruh rakyat yang berkumpul di alun-alun istana. Jaka Sumbing dan Jaka Sindoro adalah pahlawan sejati. Mereka telah mengorbankan segalanya untuk kerajaan ini. Candi-candi itu dibangun dengan megah. Dindingnya diukir dengan relief yang menceritakan perjalanan kedua pangeran dari keberangkatan mereka hingga pengorbanan terakhir. Setiap relief dibuat dengan sangat detail dan penuh cinta. Rakyat berbondong-bondong datang untuk membantu pembangunan. Petani membawa batu, pedagang menyumbangkan uang, pengrajin mengukir relief dengan sepenuh hati. Semua orang ingin berkontribusi sebagai ungkapan terima kasih kepada kedua pangeran yang telah menyelamatkan mereka. Tahun-tahun berlalu.
Raja Airlangga semakin tua, tetapi ia tidak pernah melewatkan sehari pun tanpa memandang ke arah kedua gunung itu dari balkon istananya. Di saat fajar, ia selalu melihat cahaya matahari pertama menyinari puncak Gunung Sindoro yang tegak, seolah memberikan berkat untuk hari yang baru. Di saat senja, ia melihat bayangan panjang Gunung Sumbing yang miring, mengingatkannya akan pelajaran penting tentang kerendahan hati. Suatu hari, ketika Raja Airlangga sudah sangat tua dan lemah, ia memanggil para pembesar kerajaan dan rakyatnya ke istana. "Waktuku sudah dekat," katanya dengan suara yang lemah tetapi tenang. "Tetapi aku tidak takut, karena aku akan segera bertemu dengan putra-putraku di alam sana." "Yang mulia, jangan berkata seperti itu," kata para pembesar dengan air mata. Raja Airlangga tersenyum. "Dengarkan aku baik-baik. Gunung Sumbing mengajarkan kita tentang bahaya kesombongan dan ambisi yang berlebihan. Meskipun kuat dan berani, tanpa kerendahan hati, kita bisa jatuh dalam kesalahan. Gunung Sindoro mengajarkan kita tentang pengorbanan sejati, kebijaksanaan, dan cinta kasih yang tulus. Kedua gunung itu berdiri berdampingan, mengajarkan kita bahwa kekuatan dan kebijaksanaan harus berjalan bersama. Ingatlah selalu pelajaran ini." Lanjutnya, "Wariskan kepada anak cucu kalian. Jangan biarkan pengorbanan putra-putraku sia-sia." Beberapa hari kemudian, Raja Airlangga meninggal dengan damai dalam tidurnya. Wajahnya tenang dan tersenyum, seolah ia telah bertemu dengan putra-putranya dalam mimpinya. Seluruh kerajaan berkabung, tetapi mereka juga bersyukur telah memiliki raja yang begitu bijaksana dan mencintai rakyatnya. Bertahun-tahun berlalu menjadi puluhan tahun menjadi ratusan tahun, dan ratusan tahun menjadi ribuan tahun. Kerajaan Medang telah lama runtuh, digantikan oleh kerajaan-kerajaan lain yang juga kemudian berganti. Tetapi Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro tetap berdiri kokoh, menjaga tanah Jawa seperti dua saudara yang setia. Penduduk desa-desa di sekitar gunung mewariskan legenda ini dari generasi ke generasi. Para orang tua menceritakannya kepada anak-anak mereka di malam hari sebelum tidur. Para dalang mementaskannya dalam pertunjukan wayang. Para pujangga menuliskannya dalam tembang dan syair. "Lihatlah ke sana, anakku," kata seorang kakek kepada cucunya yang masih kecil, sambil menunjuk ke arah dua gunung yang menjulang di kejauhan. Itu adalah Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Mereka dulunya adalah dua pangeran yang sangat pemberani. "Benarkah, kakek?" tanya sang cucu dengan mata berbinar. "Benar, anakku. Dan setiap kali kau melihat mereka, ingatlah untuk selalu rendah hati dan penuh kasih sayang kepada sesama." Itulah pelajaran yang diajarkan oleh kedua gunung itu. Air yang mengalir dari Gunung Sindoro hingga kini masih dianggap suci oleh penduduk setempat. Mereka menggunakannya untuk upacara-upacara adat, untuk menyembuhkan orang sakit, dan untuk memberkati bayi-bayi yang baru lahir. Konon, air itu memiliki kekuatan penyembuhan karena masih mengandung sisa-sisa dari bunga tirta kahuripan yang telah bersatu dengan air mata Jaka Sindoro. Terima kasih Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Doa mereka bersama-sama. Terima kasih telah menjaga kami, memberkati tanah kami, dan mengairi sawah-sawah kami. Semoga kalian selalu melindungi kami. Hingga kini, di era modern ini, ketika manusia sudah memiliki teknologi canggih dan pengetahuan luas, legenda Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro masih tetap relevan. Pelajaran yang terkandung di dalamnya tidak pernah lekang oleh waktu. Gunung Sumbing dengan puncaknya yang miring mengingatkan kita bahwa ambisi tanpa kendali bisa menghancurkan kita sendiri. Dalam kehidupan modern yang penuh kompetisi, banyak orang yang terbutakan oleh ambisi untuk menjadi yang terbaik, yang terkaya, yang paling terkenal, hingga melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka rela menginjak orang lain, berbuat curang, bahkan mengorbankan keluarga dan kesehatan demi mencapai tujuan mereka. Gunung Sumbing mengajarkan bahwa akhir dari jalan seperti itu adalah kehancuran dan penyesalan.
Gunung Sindoro dengan puncaknya yang tegak mengajarkan tentang pengorbanan yang tulus dan kebijaksanaan. Di zaman yang serba egois ini, di mana banyak orang hanya memikirkan kepentingan sendiri, Gunung Sindoro mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan menerima. Pengorbanan untuk orang lain, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara adalah hal yang mulia dan akan selalu dikenang.